Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstratif kontekstual modul 2.3 yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan saya Lina Rusliana, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator saya Dr. Anus Joko Sihwidi MM dan pengajar praktik saya Jarwono Eskom. Adapun tujuan dari praktek coaching kali ini adalah diharapkan CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baik, berikut ini adalah kelompok praktik saya Lina Rusliana sebagai observer, kemudian Bu Esti Wahyuningsih sebagai coach, dan Pak Nasikin sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Esti, Pak Ikin pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, syukur kalau gitu. Alhamdulillah juga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi pada praktik coaching. Untuk kegiatan praktik coaching hari ini, saya Lina Rusliana bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian Bu Esti akan berperan sebagai coach dan Pak Ikin akan berperan sebagai coachee. Baik, sebelum praktik coaching dimulai, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Bu Esti sebagai coach ya. Iya. Silakan, Bu. Iya. Gimana Bu Esti, apakah sudah siap untuk kegiatan coachingnya? Insya Allah sudah, Bu. Ya, baik. Kegiatan coaching hari ini akan direkam ya Bu ya? Iya, Bu, ya. Boleh, Bu. Ya, baik. Pada praktik coaching pada hari ini, kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, mungkin saya lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu, ya, untuk si coaching. Gitu ya. Jadi nanti untuk menggali potensi si coaching lebih banyak itu saya mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oh, gitu ya, ya. Memang indikator ketercapaiannya apa Bu yang ingin Ibu capai pada hari ini? Indikator ketercapaiannya itu eh, dengan menggunakan kata kunci. Jadi nanti saya simak, saya dengarkan curhatan si Kuci ini, dan kemudian saya akan mengambil kata kuncinya untuk saya jadikan bahan untuk saya memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali potensi Kuci. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi fokus yang di supervisi hari ini menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oh, baik Bu kalau gitu. Semoga praktik coachingnya lancar ya. Silahkan waktu dipersilahkan kepada Bu Esti dan Pak Ikin. Iya. Terima kasih, Bu Lina. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Ikin. Waalaikumsalam Bu Ese. Ya, apa kabar, Pak Ikin? Alhamdulillah baik. Kalau bahasa Sundanya Iya, baik. amin. Ya, Pak Ikin semalam katanya ngechat hari ini Iya Bu. pingin berbagi, pingin dikucing. Jadi Betul betul. Iya. ada masalah apa, Pak Ikin? Iya. Iya semalam sengaja saya buat apa siapa tahu Ibu bisa bantu gitu kan. Karena saya punya permasalahan sih Bu sebenarnya di kehidupan di apa di kegiatan saya sehari-hari. Ya. Nah, selama ini kan Oh, saya sebagai guru di kelas 9 5 kelas gitu kan. Kemudian selain itu saya juga ikut kegiatan CGP seperti itu Bu. Nah, jadi
Di sini permasalahan apa namanya saya curhat ke ibu sebenarnya ingin tahu solusinya Ya. gimana caranya supaya saya bisa membagi waktu Bu terkait dengan tugas tambahan, kemudian selain itu juga ada kegiatan yang saya ikuti yaitu kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Jadi saya merasa kesulitan dalam bagian waktu seperti itu. Oke, jadi Pak Nasikin di sini ternyata banyak job ya. Ternyata Alhamdulillah. dengan Kalau job iya, juga banyak Bu. ternyata iya, jadi 9 kelas ya Bu ya. Ya Pak ya, 9 kelas. Ngajar kelas 9, kemudian Ngajar kelas 5 9 5 kelas, kelas. kemudian tadi banyak juga ya Pak, 5 kelas. Iya. Apa kelasnya ada Kalau paralel matematika juga? kan memang matematika kan 5 jam Bu. 5 JP. Jadi pemenuhan jam kerja Oh, jadi 25 jadi harus 5 kelas seperti itu. oh seperti itu. Jadi saat ini Pak Nasikin juga sedang mengikuti kegiatan CGP ya Pak ya. Iya Bu, saya ikut CGP angkatan 7 Bu. Menurut Angkatan 7, iya. Jadi menurut Pak Nasikin, apakah kegiatan CGP itu terlalu apa ya, memforsir atau memakan banyak waktu yang digunakan oleh Pak Ikit? Sebenarnya sih kalau misalkan kegiatan CGP itu tidak tidak apa namanya tidak terlalu Bu. Karena CGP itu kan ada jadwalnya. Cuman kelemahan Ya. saya adalah ketika jadwal itu sudah berjalan, kegiatan itu sudah berjalan, jadi banyak tugas-tugas yang malah menjadi deadline seperti itu Bu. Jadi Oh, sebenarnya bagus, apa namanya sudah sesuai, tidak bisa menyita juga. Tapi karena mungkin saya karena kurangnya tadi bagian apa pembagian. manajemen waktu saya mungkin seperti itu. Jadi kan kalau mengajar itu kan memang tugas utama, ya Pak ya. Tugas Iya. utama kita sebagai guru di sekolah. Jadi kalau misalnya seperti itu menurut Pak Ikin, seharusnya seharusnya kegiatan guru penggerak itu seharusnya bagusnya mengganggu proses pembelajaran enggak? Ya, seharusnya sih kegiatan CGP itu tidak harus mengganggu Bu. Karena di awal bahwa kegiatan CGP itu tetap include dengan kegiatan tugas utama kita. Jadi Iya. apa di awal itu sudah dijelaskan bahwa apa kegiatan CGP itu jangan sampai mengganggu dan malah seharusnya include dengan kegiatan utama kita seperti itu Bu. Nah, ya seperti itu kan. Berarti di sini artinya eh, kegiatan CGP itu sudah tidak mengganggu dengan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi Iya. intinya seperti itu. Kalau misalnya eh, dalam guru penggerak itu sudah ada jadwal-jadwalnya, Pak? Atau belum? Maksudnya Pak Nasikin sudah memegang belum jadwal Ya, kalau makan jadwal sudah dari awal sudah jadwal yang disampaikan di depan. kegiatan apa, itu deadline-nya hari apa? Ya, Sudah ada. sudah Bu, sudah. Dan malah sudah saya Jadi pelajari. jadwal digunakan Pak Ikin untuk apa? Ya, untuk selama ini ya saya masih kurang terlalu memperhatikan jadwal itu Bu. Jadi sehingga ada beberapa tugas yang sudah deadline baru saya kerjakan gitu Bu. Dan karena saya terlalu fokus di kegiatan utama saya, yaitu kegiatan itu, di kegiatan mengajar. Jadi terlalu fokus ke kegiatan mengajar gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Ikin sendiri, bagi Pak Ikin CGP ini penting nggak sih gitu? Ya, dibilang nggak penting, penting Bu, karena berurusan dengan masa depan mungkin Ya. itu. Dan ini juga kan tujuannya CGP itu adalah gimana caranya
kita melakukan proses pembelajaran yang selalu berpihak pada murid seperti itu. Nah, Ya, iya, jadi iya, iya. kita di sini teori-teorinya yang kita munculkan dan kita belajar bagaimana teori tentang kita ngajar terhadap siswa kita yang berpihak pada murid seperti itu, Bu. Cuman ya itu Mm-mm. selama ini agak kesulitannya dalam membagi waktu gitu, Bu. Ya, dalam pembagian waktu, dalam mengerjakan tugas-tugas yang Iya. selama ini yang terjadi, pernah tidak antara tugas mengajar itu bertumburan dengan tugas CGP yang harus dilaksanakan secara berbarengan dengan ketika Pak Nasikin sedang mengajar gitu, ataukah itu kegiatan Zoom atau apa gitu yang bertumburan, pernah nggak? Nah, itulah Bu, ketika yang jadi masalah buat saya tuh ketika saya karena saya selalu dikejar deadline gitu kan. Jadi ketika saya belajar Deadline. di kelas, ketika saya menyampaikan materi di kelas, saya selalu berkepikiran tuh, saya selalu kepikiran terhadap tugas-tugas CGP saya. Ya. Oh ya, Jadi kurang mindfulness lah gitu Bu. ya. Kurang apa namanya? Kurang Fokusnya fokus lah fokusnya terhadap jadi tugas utama terpecah. saya. Oh, Ya. iya baik. Jadi fokusnya Pak Ikin ketika mengajar jadi terpecah ketika ada Ya, tugas CGP iya, yang Bu. belum Ingat gitu, ingat tugas. terselesaikan. Seperti itu ya Pak Nasikin ya. Iya, Bu. Kalau oke, kalau seperti itu menurut Pak Nasikin idealnya idealnya pembagian waktu seperti apa yang harus Pak Nasikin lakukan Ya. supaya Pak Nasikin nggak kerepotan, supaya Pak Nasikin bisa fokus di pada satu kegiatan dulu. Jadi menurut Pak Nasikin idealnya Pak Nasikin harus bagaimana? Kalau menurut saya sih, Bu, yang saya pikirin, saya nanti akan berusaha gimana caranya bahwa ketika jam mengajar, saya tidak ingat, saya fokus dengan mengajar saya, dan usahakan tugas-tugas di kegiatan CGP itu, saya akan laksanakan dan saya akan jangan sampai deadline gitu, nah ya, jangan sampai deadline. Jadi saya kerjakan lebih awal sehingga dan juga kegiatan CGP itu saya akan laksanakan setelah pulang sekolah gitu Bu. Itu Ya, yang mungkin akan oh saya seperti lakukan itu. seperti itu. Jadi mungkin pembagian yang akan Pak Nasikin lakukan saat ini rencananya adalah Pak Nasikin ingin ketika jam sekolah ya Pak, Bapak ingin fokus dulu. Kira-kira bisa nggak Pak, Bapak fokus gitu? Fokus di mana Bu? Maksudnya fokus di Nanti ketika jam pelajaran itu kan tadi Bapak ingin ketika jam belajar Bapak ingin fokus dalam mengajar, fokus nggak mikirin ya, kegiatan CGP gitu. Kira-kira bisa benar-benar bisa fokus nggak Pak Nasikin? Insya Allah bisa Bu. Kalau misalkan jadwal itu sudah saya bagi dua, jadi jangan Ya, sampai ada yang tumburan antara kerjaan yang satu dengan kerjaan yang lain, antara waktu ngajar saya dengan waktu mengerjakan tugas CGP saya itu tidak tumburan. Ya insya Allah itu semuanya kedua-duanya akan berjalan. Kemudian dengan mindfulness juga, dengan kesadaran penuh juga dari setiap kegiatan tersebut, tubuh. Dan mudah-mudahan ya kedepannya saya akan berusaha juga gimana caranya tugas yang diberikan selama kegiatan CGP itu akan saya laksanakan lebih awal, oke. dan kemudian sehingga tidak ada lagi kena dudet gitu, kena dudet seperti itu. Iya. Sehingga saya bisa fokus Oh ketika iya, saya ngajar, baik. saya bisa fokus, jadi saya merasa tidak ada yang ngejar gitu kalau misalkan sudah saya kerjakan lebih dulu, insya Allah seperti itu Bu, itu rencananya. Oke, jadi kesimpulannya Pak Nasikin sudah ngerti ya, sudah tahu Insya Allah apa Bu. yang harus dilakukan. Ya.
Jadi ada Jadi beberapa hal yang tadi mungkin dari pembicaraan kita nih bisa apa namanya, bisa jadi solusi mungkin buat permasalahan saya tadi, Bu, ya. Yang sebelumnya saya nggak terpikir sendiri juga tuh, Bu. ya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, oh, ya juga nih ya, Iya, gitu ya. Berarti saya harus padahal buat, Pak Nasikin bisa ya. iya, oh gitu. Iya, padahal Pak Nasikin bisa mengatur waktu seharusnya. Sebenarnya Iya, Bu. bisa Pak Nasikin ya. Karena tadi Pak Nasikin juga udah ngerti kan bahwa ternyata CGP itu tidak mengganggu apa proses pembelajaran seperti itu, dan Pak Nasikin tadi sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Jadi kira-kira mulai kapan solusi ini akan diterapkan sama Pak Nasikin? Insya Allah nanti setelah masuk di awal ini nih, di apa namanya, setelah bulan libur Ramadan, awal Ramadan ini, insya Allah saya akan terapkan, saya usahakan kegiatan pembelajaran akan saya fokus di gimana caranya pembelajaran itu selalu berpihak pada anak, mengeksplorasi kemampuan anak, dan juga kegiatan CGP itu saya usahakan tidak terlambat ketika mengumpulkan tugas. Karena yang saya rasakan imbasnya ketika saya sudah terkena dudet di kegiatan CGP, imbasnya adalah saya merasa dihantui ketika saya mengajar di kelas seperti itu, Bu. Iya, Oh, ada iya, jadi perasaan itu apa yang aja mengganggu pokoknya, ya. pokoknya ini akhirnya ngeganggu. Iya, Ganggu pikiran berarti saya pasti. intinya tadi harus kegiatan CGP tugas-tugas CGP itu harus dikerjakan Di awal. secepatnya Ya, gitu di secepatnya. awal gitu. Ya, sebelum dudet Iya, ya. luar biasa lagi. Kira-kira masih lama nggak Pak kegiatan CGP-nya? Ya, kurang lebih sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi sih, Bu. Kalau sesuai Dua dengan bulan atau 3 bulan lagi. Oke, mudah-mudahan dengan adanya keyakinan, tapi Pak Nasikin yakin kan bakal bisa gitu Insya Allah bisa ngejalanin mudah. melaksanakan ini. Yakin Ya, ya? Insya Allah, Bu. Yakin, harus Ada nggak yakin. gitu? Dan Harus harus yakin. yakin. Oke. Dicoba ya, Pak ya. Insya Allah. Ya. Iya, kira-kira ada nggak gitu orang yang untuk membantu mengawasi ini atau mengingatkan gitu, apa misalnya dalam pembagian waktu gitu, yang kira-kira bisa diajak berpartner sama Pak Ya, mungkin Nasikin nanti gitu untuk ada mengingatkan rekan-rekan schedule sejawat saya sih. rekan sejawat Iya, ada seperti itu rekan Pak. sejawat dan mungkin ketika di rumah ada juga mungkin istri saya, tolong Tri, diingetin jadwal oke, saya. Ini iya. jadwalnya kita pelajari bareng-bareng, tapi tolong ingetin ketika ada due date, tolong ingetin saya gitu. Ada tugas ya. Nah Insya itu Allah ngerti. luar biasa Pak Nasikin ya. Hebat sekali. Jadi nanti juga ternyata Pak Nasikin juga harus berkolaborasi. Hebat sekali Pak Iya, Bu. Nasikin. Luar biasa sudah menemukan solusi dari Iya, alhamdulillah. masalahnya. Jadi tadi karena kesulitan membagi waktu, nanti dengan dikawal oleh istri mungkin akan Oh, lebih iya. diingatkan lagi sama istri, nanti akan lebih lebih cepat lagi dalam tugasnya tidak mengganggu tugas sekolah. Luar biasa, Pak Nasikin. Jadi gimana Ya, saya perasaan ucapin Pak terima kasih Nasikin? nih, Bu. Setelah kita ngobrol ini, ternyata saya dapat menemukan solusi yang selama ini itu jadi selalu momok buat saya gitu kan. Saya ucapkan terima kasih nih sekali Iya, lagi, Bu, atas bantuannya, luar atas biasa. kita Oke, ngobrol-ngobrol barengnya sehingga keluarlah apa namanya solusi. Ibu. oke, ya Pak Nasikin yang hebat ya bisa Ya, menemukan terima solusinya kasih, Bu. sendiri. Saya hanya membantu ini tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Nasikin. Saya tunggu kabar-kabarnya supaya Pak Nasikin nggak kelewat dudet tugas-tugasnya. Oke, siap. Seperti itu Pak Nasikin. Terima kasih, Bu. Baik, ya sama-sama demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali praktek kucingnya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, akhirnya praktik kucingnya sudah terlaksana dengan penuh semangat ya tadi sampai saya mendengarnya aja ikut semangat ya, seru sekali. Dan
terima kasih kepada Bu Esti dan Pak Ikin yang sudah menyelesaikan praktik coachingnya pada siang hari menuju sore ini ya. Gimana apa perasaannya setelah menyelesaikannya, Bapak Ibu? Lega? Apa senang? Senang, Bu. Alhamdulillah masalahnya Iya, panas ini bisa terselesaikan dengan kekuatannya sendiri, dengan solusinya iya. sendiri. Baik, ada beberapa pertanyaan ya untuk Bu Esti sebagai coach sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Menurut Ibu, tadi kegiatan coachingnya itu indikator yang Ibu inginkan sudah tercapai apa belum, Bu? Dan bagian mana apabila sudah tercapai? Ya, menurut saya sudah indikator yang ingin saya capai tadi sudah tercapai ya Bu ya. Saya melaksanakan kucing ini dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada kucing sehingga kucing mampu menemukan solusinya sendiri gitu dari potensi yang dia miliki sendiri sebenarnya. Punya potensi istri sebenarnya Pak Nasikin tadi yang bisa dimanfaatkan gitu. Iya, iya. Iya, saya juga tadi melihatnya begitu seru dan ada beberapa hal catatan yang harus saya sampaikan ke Bu Esti sebagai coach di siang hari ini. Hasil observasinya yaitu apa yang mau Ibu kembangkan sudah tercapai. Seperti menyampaikan atau menggali pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Ibu tadi bisa memancing eh, potensi Koci dengan nyamannya dan dengan serunya juga tadi Pak Ikin menyampaikan eh, solusinya gitu dengan mendapatkan solusinya. Berarti kesimpulannya Bu Esti sudah bisa mengembangkan bobot pada praktik coaching hari ini. Baik Bu Esti, apabila suatu saat nanti Ibu Esti akan melaksanakan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan selain menyampaikan atau menggali pertanyaan yang berbobot? Oh iya, baik. Mungkin di sini yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang eh, kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi saya harus lebih fokus lagi mendengarkan bermasalahannya si kucing. Karena tadi itu saya sedikit ada gangguan, saya sedang batuk Bu. Jadi kadang oh ya sambil dengerin curhatannya Pak Nasikin tadi sambil nahan batuk. Jadi di situ saya masih kurang konsentrasi. Jadi mungkin itu untuk ke depan saya harus lebih kehadiran penuh saya ketika kita melaksanakan kegiatan kucing ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Esti atas praktik kucingnya yang begitu bersemangat dan alhamdulillah sudah berhasil untuk mengembangkan kompetensinya. Baik Bapak Ibu, dikarenakan waktu sudah sore ini sudah mau mungkin Bapak Ibu mau siap-siap menyiapkan buka puasa ya Bapak Ibu. Terima kasih atas praktik coachingnya pada kesempatan siang hari ini. Semoga praktik kita ini akan bisa menambah kemampuan kita ke depan dan akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Amin. tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian praktik coaching saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas ini bermanfaat untuk saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam praktik coachingnya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.